Piye kabare? Kumaha damang sadayana? Annyeonghaseyo. Apa kabar buat kalian semua? Dimanapun kalian berada, aku doakan sehat selalu dan semakin sukses dalam berkarya. Kembali lagi bersama Bang Bek yang kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul Startup yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan seorang koki yang dipertemukan dengan seorang remaja yang juga mempunyai kisah hidup yang sangat menarik. Daripada berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh dua remaja yang bernama Taekil dan Sangfil, di mana Taekil baru saja membeli motor secara online yang ternyata jauh dari ekspektasinya, yang dimana kondisi motornya yang sudah tua sehingga mempersulit dirinya untuk mengendarainya. Saat mereka mengelilingi kota dengan motor barunya, tiba-tiba ada pengendara motor yang menendang kaca spion motornya Taekil, dan dirinya pun tak terima yang langsung mengejar orang tersebut. Namun, tak lama kemudian polisi pun melihat mereka yang sedang ugal-ugalan di jalan. Pada akhirnya, polisi pun mengejar mereka. Namun Taekil dan Sangfil berusaha menghindari dari kejaran polisi tersebut. Namun karena motornya yang susah diajak kerjasama, akhirnya mereka pun menabrak dan jatuh ke dalam semak-semak. Karena kejadian itu, ibu Taekil yang bernama Jung-hee dipanggil ke kantor polisi. Berhubung ibunya mantan pemain voli, langsung mendaratkan pukulannya ke anaknya sampai pingsan. Keesokan harinya Taekil memiliki rencana untuk kabur dari rumahnya. Setelah memikirkan berbagai hal, akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi terminal bus. Di loket bus, Taekil kebingungan dengan tujuannya, karena memang ia tidak memiliki tujuan untuk kabur. Saking bingungnya dia sampai membuat antrian panjang di loket bus ini. Akhirnya Taekil memilih pergi ke kota yang bernama Gunsan. Di sini Taekil tak sengaja bertemu dengan seorang wanita. Tapi karena wanita ini merasa terganggu dengan kehadiran Taekil, tiba-tiba singkat cerita, setelah dari terminal bus, Taekil kelaparan pun melihat sebuah restoran yang murah seharga 3.000 won per porsinya. Saat Taekil masuk, disambut oleh pemilik restoran yang bernama Kong. Taekil pun langsung memesan makanan dan memakannya. Tak lama setelah itu muncullah seorang pegawai pria yang baru saja selesai mengantarkan makanan. Tapi tiba-tiba malamnya saat Taekil hendak mau tidur di sebuah penginapan, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari ibunya. Namun dia tidak menghiraukan pesan itu. Kemudian scene berganti pada Sangfil. Sangfil hanya tinggal berdua dengan neneknya yang pikun, sehingga neneknya selalu lupa pada Sangfil. Setiap hari neneknya selalu mengupas kacang untuk dijual. Dan Taekil kembali mendatangi restoran itu dan berniat untuk bekerja sebagai kurir pengantar makanan. Tapi sebagai syaratnya Taekil harus training sampai 3 atau 4 bulan. Si Kong memberikan syarat karena dia tahu jika Taekil telah kabur dari rumahnya. Tak lama kemudian muncullah pria pengantar makanan dan Kong pun langsung memberitahukan bahwa Taekil akan memulai bekerja pada hari ini. Sementara itu Sangfil sedang melihat handphone didatangi seorang pria yang bernama Dong Hwa. Dong Hwa mengajak Sangfil untuk bekerja di tempat kerjanya yang sekarang. Namun Dong Hwa tidak mau memberitahu tentang pekerjaannya tersebut. Di hari pertama bekerja, Taekil yang penasaran dengan koki yang ada di restoran tersebut dan langsung mendekatinya untuk melihat secara dekat. Koki ini bernama Don Moy alias Don Lee Gemoy. Dia adalah seorang mantan bos gangster yang disegani banyak orang. Si koki mencoba untuk bertanya tentang Taekil.
Namun akibat kesombongannya tiba-tiba akibat kejadian tadi Taekil pun langsung pingsan. Donmoy membopong Taekil ke rumahnya. Di saat pingsan Taekil bermimpi bertemu si Koki di sebuah pantai. Saat terbangun ia pun langsung kaget saat melihat muka Donmoy yang menghadap ke arahnya. Keesokan harinya Taekil pun kembali bekerja. Saat Donmoy hendak menasehati Taekil untuk melakukan pekerjaannya dengan benar, tiba-tiba Donmoy tersangkut. Taekil pun langsung meledek Donmoy dan pergi begitu saja. Di sisi lain sang pil mulai bekerja. Ternyata ia bekerja sebagai penagih hutang. Begitu mengetahui soal pekerjanya, sang pil pun mulai terlihat bingung. Donghua mengajak sang pil untuk menyebarkan kartu perusahaan tempat peminjaman uang. Di tengah perjalanan, sang pil melihat ibu Taekil sedang mengobrol dengan seorang wanita di pinggir jalan. Malam harinya saat mereka bertiga sedang makan, Donmoy mengatakan bahwa Taekil telah diusir oleh ibunya. Taekil yang tidak terima dengan omongan Donmoy, ia pun terlihat marah dengan Donmoy. Namun ternyata hari itu Taekil mengantarkan pesanan makanan. Namun karena harus melewati anak tangga, Taekil pun terpaksa berjalan kaki menuju titik pesanannya. Ternyata orang memesan makanan adalah wanita yang pernah mengajar Taekil waktu di terminal bus kemarin. Wanita ini bernama Kyungju. Karena masih kesal, Taekil pun mencoba membalaskan dendamnya pada Kyungju. Namun ternyata saat mulai tersadar dari pingsannya, Taekil kaget karena ternyata hari sudah malam. Taekil pun terlihat kesal ketika mengetahui Kyungju hanya membayar setengahnya. Begitu sampai di penginapan, Donmoy dan Taesung langsung mentertawakan Taekil. Saat Taekil ke toilet, tiba-tiba handphone Taekil berdering. Setelah mendapatkan HP-nya, sang pil langsung memberitahu Taekil tentang ibunya. Dia merasa ada hal yang aneh mengenai ibunya. Namun rupanya Taekil tidak mau mendengarkan dan langsung menutup teleponnya. Sementara itu saat Kyungju pulang ke kosan, ia melihat ada dua pria yang tengah asik mengobrol dengan teman-temannya. Ternyata Kyungju ini tinggal di kosan bersama dua teman wanitanya. Kyungju berniat untuk mengusir para pria itu secara paksa. Tapi karena kalah, Kyungju pun memilih untuk melarikan diri. Dan di saat bersamaan Taekil yang sedang nongkrong bareng tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Kyungju. Karena masih dendam, Taekil pun memutuskan untuk mengejarnya. Tapi saat tengah mengejarnya, Taekil kembali dikagetkan oleh dua orang pria yang juga mengejar dan berusaha memasukkan Kyungju di sebuah mobil. Melihat perlakuan dua pria itu, Taekil pun berniat untuk membantu si Kyungju. Namun Taekil yang tidak mempunyai ilmu bela diri sangat mudah untuk dikalahkan. Saat Kyungju akan dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba Taesung muncul untuk membantu mereka. Tapi karena keributan itu akhirnya banyak warga yang memperhatikan mereka. Karena takut, dua pria itu memilih untuk meninggalkan mereka bertiga. Kyungju yang babak belur pun langsung dibawa ke dalam restoran. Namun beberapa saat setelah itu Kyungju memilih untuk pergi dari restoran. Dan saat Kyungju akan pergi, si Taekil yang melihat Kyungju tidak bersepatu pun langsung memberikan sepatu miliknya. Keesokan harinya Taekil sangat kesal kepada Donmoy karena semalam dia tidak turun tangan untuk membantunya. Di tempat lain kita diperlihatkan ibu Taekil yang sedang berjualan di tempat baru. Ternyata ia membeli tempat itu pada seorang wanita yang ditemui di pinggir jalan kemarin. Suatu hari Taekil mengantarkan pesanan untuk Kyungju. Di sana Kyungju juga mengembalikan sepatunya dan berterima kasih karena telah menolongnya. Dan di malam harinya, saat-saat yang paling ditunggu oleh mereka akhirnya telah datang. Hari itu adalah hari gajian. Setelah gajian, Donmoy merayu Taekil untuk mentraktir mereka semua. Saat Taekil mabuk, lagi-lagi ia mencari masalah dengan Donmoy. Karena kesal, Donmoy pun langsung menamparnya. Scene berganti pada Sang Pil dan Donghua lagi mengejar seorang pria yang meminjam uang di perusahaan mereka bekerja. Saat dikejar, pria itu malah memilih untuk lompat dari lantai 2. Di sisi lain ternyata Taekil pulang ke rumahnya. Namun ibunya tidak ada di rumah. Dan dia melihat makanan di atas meja. Ternyata ibunya selalu terbiasa menyiapkan makanan untuk Taekil.
Lalu Taekil pun menemui Sang Pil. Sang Pil yang merasa kasihan pada pekerjaan Taekil mencoba membujuknya untuk bergabung di perusahaan tempatnya bekerja. Tapi Taekil yang mendengar itu malah menyuruh Sang Pil untuk berhenti bekerja karena Taekil sangat membenci pekerjaan sebagai penagih hutang. Setelah berdebat dengan Sang Pil, Taekil pun langsung mendatangi tempat ibunya jualan. Dan tentu saja di sini Taekil pun hampir ditampar oleh ibunya. Taekil memberitahu bahwa dia sekarang bekerja di sebuah restoran di Gunsan. Ibunya yang mendengar itu langsung menyuruhnya pulang dan segera melanjutkan sekolahnya. Tapi Taekil tetap bersikeras untuk terus menjalani kehidupannya yang sekarang. Keesokan harinya ibunya Taekil tiba-tiba didatangi seorang pria yang memberitahu bahwa bangunan ini merupakan bangunan sementara dan dia bebas membongkarnya kapanpun. Di sisi lain, Sang Pil akan ditugaskan untuk menagih hutang seorang pria pemilik toko daging. Awalnya Sang Pil sangat berani untuk menagih hutang pada pria pemilik toko ini. Namun tak lama kemudian, Sang Pil yang cedera sudah berada di dalam rumah sakit ditemani oleh Dong Hwa. Scene berganti pada Taekil yang diserempet oleh sebuah mobil sampai-sampai Taekil minggir di trotoar dan menabrak pelang rambu jalan. Singkat cerita, ternyata Kyungju sudah ikut bekerja di restoran ini. Malam harinya saat mereka makan bersama bosnya, ternyata si bos memberikan sebuah kamar khusus untuk Kyungju. Kamar itu adalah bekas kamar putrinya dulu. Untuk merayakan Kyungju sebagai pegawai baru, Don Moy mengajak mereka karaoke bersama. Tak lama kemudian saat mereka akan pulang, mereka berdua tak sengaja bertemu dengan pria yang pernah menghajar Kyungju. Dan lagi-lagi pria itu langsung menjatuhkan Taekil. Melihat itu, Don Moy pun tidak sengaja mengatai pria itu. Karena tidak terima dengan ucapan Don Moy, pria itu langsung mendatanginya dan adegan lucu pun terjadi. Setelah berhasil kabur, tiba-tiba Taekil mendapatkan telepon dari Sang Pil. Dan setelah menceritakan semuanya, si Sang Pil pun sangat kesal, ternyata berniat untuk membunuh pria tukang daging itu. Singkat cerita, setelah Sang Pil keluar dari rumah sakit, ia langsung pergi mendatangi pria tukang daging dan langsung mengajarnya. Ia juga mengambil sebuah pisau untuk membunuh pria tukang daging itu. Sementara di restoran si Taekil, tiba-tiba dua orang pria kemarin datang untuk membalaskan dendam mereka pada Don Moy. Mendengar keributan itu, tiba-tiba Don Moy muncul dan langsung setelah polisi sampai, semua dibawa ke kantor polisi, termasuk si Don Moy. Di sini terlihat para polisi ternyata sudah mengenal siapa Don Moy sebenarnya. Setelah mereka semua pulang dari kantor polisi, kita semua akan diperlihatkan dengan masa lalu dari Don Moy. Ternyata Don Moy adalah seorang ketua gangster di Korea, yang saat itu entah kenapa dia bisa bertemu dengan si Kong yang akan bunuh diri. Sementara itu, Sang Pil yang sedang ketakutan ternyata berniat untuk berhenti dari pekerjaannya. Namun bosnya tidak memperbolehkannya berhenti. Keesokan harinya saat Taekil akan masuk ke restoran, dia dibuat bingung karena banyak sekali gangster yang berdiri di luar. Ternyata para gangster itu hendak menjemput Don Moy agar bisa kembali memimpin mereka sebagai bos gangster. Hal itu dikarenakan beberapa gangster lain akan bersatu untuk menghancurkan geng mereka. Walaupun awalnya menolak, malam harinya Don Moy memutuskan untuk kembali ke kehidupan aslinya. Tak lama setelah itu, saat Taekil dan Kyungju sedang mengobrol, tiba-tiba Taekil ditelepon oleh Sang Pil. Sang Pil melihat toko ibunya akan dibongkar besok karena toko itu sudah dicap sebagai toko ilegal. Jadi ternyata ibu Taekil sudah ditipu oleh pemilik lamanya. Keesokan harinya Taekil dan Kyungju ternyata langsung mendatangi toko ibunya. Ibunya lalu mengalihkan pembicaraan tentang penggusuran tokonya. Sementara di sisi lain, bos rentenir memaksa Dong Hwa untuk menusuk si tukang daging. Namun karena takut, akhirnya Dong Hwa hanya menyiksa si tukang daging itu. Setelah mendapatkan uangnya, mereka pun segera pergi dan kembali lagi menagih hutang. Kali ini bosnya akan nagih hutang pada ibunya Taekil. Ternyata ibunya Taekil sudah meminjam uang pada mereka dan sudah telat membayar sekitar 1 minggu.
Di tempat lain, Don Moy sedang santainya mendatangi markas gangster musuhnya. Saat yang bersamaan, Taekil menelepon paman tak sedarah untuk meminta bantuan kepadanya. Namun karena waktunya tidak pas, akhirnya Don Moy menyuruh Taekil untuk mengurus urusannya sendiri. Kemudian Don Moy memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu sesama wilayahnya masing-masing. Di saat yang bersamaan, Sang Pil mengetahui ini, mencoba menghalangi bosnya agar tidak menagih hutang kepada ibunya Taekil. Dan saat Taekil datang, Taekil pun langsung menyalahkan si Sang Pil. Saat Taekil dan Sang Pil berantem, tiba-tiba mereka menemukan uang pemberian dari Taekil. Karena tidak rela, Taekil dan ibunya pun bersikeras untuk mengambil uang itu. Akhirnya ibunya kerasukan Megatron dan mereka berhasil mendapatkan uangnya kembali. Kita kembali ke Don Moy yang sedang mengajar para gangster. Setelah berhasil mengalahkan para gangster, dengan kondisi lemas Don Moy pun keluar dari markas dan langsung dijemput oleh anak buahnya. Tapi di tengah perjalanan Don Moy minta berhenti di sebuah restoran dan langsung tukar joki untuk memasaknya dengan keadaan yang masih seperti itu. Lalu toko ibunya Taekil pun akhirnya tetap dibongkar karena ilegal. Dan ternyata mereka juga menjual rumahnya untuk membayar semua hutang-hutang mereka. Akhirnya mereka berdua tinggal bersama Sang Pil dan neneknya untuk sementara waktu. Beberapa waktu setelah itu pesanan ayam mereka telah datang. Sang Pil pun langsung bergegas untuk mengambilnya. Ia tampak kaget saat melihat Dong Hoa yang mengantarkan pesanan ayamnya. Ternyata Dong Hoa telah berhenti menjadi penagih hutang dan memilih membuka restoran ayam. Setelah semuanya berlalu, ternyata Don Moy memutuskan untuk kembali lagi menjadi seorang koki. Sedangkan Taekil memilih untuk hidup bersama ibunya. Dan film pun selesai. Sebelum perpisahan, Bang Bek mau pantun dulu. Ucuk pau di 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Biar jauh di negeri satu, hilang di mata di hati jangan. Buat kalian yang suka dengan konten ini, jangan lupa untuk support terus. Jika ada salah dalam menyampaikan sesuatu, Bang Bek mohon dimaafkan. Dan kamsahamnida buat sobat yang suka dengan channel ini. Karena sudah selesai, saya pun pamit. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.